Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan membahas materi yang kemarin, kelanjutan dari materi kemarin, yaitu masih bab struktur atom dan sistem periodik unsur. Anak-anak semua, hari ini pertemuan kita yang ke-9. Ya, pertemuan yang ke-9. Materi pagi ini adalah partikel dasar penyusun atom. Adapun kompetensi dasarnya mengidentifikasi struktur atom dan sifat-sifat periodik pada tabel periodik unsur. Mengevaluasi hubungan konfigurasi elektron dengan letak unsur dalam tabel periodik. Indikator pencapaian kompetensinya untuk pengetahuan memahami jumlah proton, elektron, dan neutron suatu atom unsur berdasarkan nomor atom dan nomor masanya. Keterampilannya menentukan isotop, isobar, dan isoton beberapa unsur. Untuk tujuan pembelajaran, yang pertama adalah menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom dengan tepat. Yang kedua, membedakan isotop, isobar, dan isoton dengan benar. Selanjutnya, coba kita perhatikan anak-anak di sini. Pada tampilan ada gambar batangan emas. Ya, batangan emas itu emas utuh satu. Ya. Batangan emas ini tersusun oleh unsur-unsur emas yang di dalamnya ada atom. Jadi partikel penyusun unsur emas ini adalah atom emas. Karena yang Pak Rahman ambil contohnya adalah emas, yang lambangnya AU, maka atomnya juga atom emas. Kita bisa lihat bagian dalam dari atom emas itu sendiri. Di tengah itu kelihatan apa yang disebut dengan nukleus. Nukleus ini adalah inti atomnya. Ya, di mana nukleus ini tersusun oleh dua partikel dasar, yaitu proton dan neutron. Sedangkan partikel lain yang ada di luar dari nukleus atau inti atom ini adalah elektron. Elektron ini berada di luar dari inti atom. Jadi, secara keseluruhan, partikel dasar atom itu terbagi menjadi 3, yaitu proton, neutron, dan elektron. Untuk proton itu yang bermuatan positif, kita bisa lihat di gambar, yang bermuatan positif berwarna hijau. Berikutnya, yang neutron itu yang berwarna biru, tidak ada muatannya, makanya disebut dengan neutron atau netral. Sedangkan elektron itu yang berada di luar dari nukleus yang bertanda negatif. Ya, begini adalah gambar struktur atomnya. Berikutnya, notasi atom. Bagaimana membuat notasi atom? Jumlah proton, elektron, dan neutron dapat ditentukan dengan cara. Kita bisa lihat di sini, di situ ada lambang unsur yang ditulis besar X. Ya. X ini mewakili semua unsur yang ada dalam tabel sistem periodik. Ya, X, lambang unsur. Jadi kalau kita bicara tadi emas atau AU, berarti X ini contohnya adalah AU tadi. Ya, lambang unsur yang ada di tengah X. Berikutnya, A itu tertulis nomor massa. Z itu adalah nomor atomnya. Untuk nomor atom, ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Jadi Z ini menunjukkan jumlah proton dan jumlah elektron. Sedangkan jumlah neutron diperoleh dari selisih antara nomor massa atau A dikurangi nomor atom atau Z. Kita bisa lihat contohnya seperti ini. Nah, tapi tentukan jumlah proton, elektron, dan neutron dari atom berikut. Kita bisa lihat contoh yang pertama adalah atom Li. Atom Li ini memiliki nomor atom 3. Nomor massa 7. Atom Na, nomor atomnya 11. Nomor massanya 23. Atom O,
nomor atomnya 8, nomor masanya 16. Jadi yang di bawah itu adalah nomor atom ya, anak-anak semua. Yang di atasnya itu adalah nomor massa. Ya. Kita bisa lihat ya bagaimana cara menentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Nah, dari gambar ini kelihatan untuk yang berwarna merah itu adalah neutron. Itu adalah partikel yang tidak bermuatan, neutron merah. Sedangkan hijau itu adalah protonnya. Dan yang ungu itu adalah elektron ya. Jadi ungu yang elektron ini berada di luar dari proton dan neutronnya. Kalau proton dan neutron itu ada di tengah, maka yang elektronnya berada di luarnya. Di luarnya artinya di lingkaran yang ada di bagian luarnya. Kita bisa lihat untuk Li dengan nomor atom 3 itu memiliki jumlah proton dan elektron sama ya. Jumlah proton dan elektronnya sama, 3. Sementara jumlah neutronnya adalah 4, yaitu selisih antara 7 dikurangi 3. Nah, berikutnya, Na. Na memiliki jumlah proton dan elektron itu 11. Ya, kita bisa lihat yang warna hijau dan warna biru, warna ungu. Kalau kita hitung, ya jumlahnya sama, yaitu 11. Sementara jumlah neutronnya itu adalah selisih antara nomor atom, yang nomor massa dengan nomor atomnya, yaitu selisih antara 23 dikurangi 11. Ya, selisihnya berarti ada 12. Berarti yang warna merah itu jumlahnya ada 12. Selanjutnya, oksigen 8 dengan 6. Sama cara menghitungnya, di mana jumlah proton dan elektronnya sama-sama 8. Sementara jumlah neutronnya juga 8. Kenapa kok bisa sama? Karena selisih antara nomor massa dengan nomor atomnya adalah 8. Ya, ini kira-kira beberapa contoh bagaimana menentukan jumlah proton, elektron, dan neutronnya. Berikutnya kita masuk dengan notasi. Ya. Untuk ion, partikel yang bermuatan positif itu disebut dengan kation namanya, ya. Kalau bermuatan positif kation. Jika jumlah protonnya lebih dari jumlah elektron, maka disebut dengan kation, ya. Jika protonnya lebih dari jumlah elektronnya. Karena terjadi pelepasan elektron. Contohnya, K positif, Ca 2 positif, Fe 3 positif. Jadi itu adalah muatan positif ya. Plus itu positif ya. K positif, Ca2 positif, Fe3 positif itu adalah kationnya. Sedangkan anion itu adalah partikel yang bermuatan negatif. Jika jumlah elektronnya lebih dari jumlah proton, karena terjadi penerimaan elektron. Ya, contohnya Cl negatif, ya, O2 negatif, seperti itu ya. Jadi itu adalah anion. Anion itu partikel yang bermuatan negatifnya. Selanjutnya kita masuk ke istilah isotop, isobar, dan isoton. Karena dalam struktur atom kita akan mengenal istilah seperti ini. Apa yang dimaksud dengan isotop? Jadi mulai dari isotop dulu, bahwa atom-atom dari unsur yang sama ini mempunyai massa yang berbeda. Kita bisa lihat di sini, atom karbon itu bisa memiliki nomor atom yang sama. Kita bisa lihat nomor atomnya 6 semua. Sementara nomor massanya 12, 13, 14. Berarti isotop C612, isotop C613, dan isotop C614 ini memiliki jumlah atom yang sama. Sehingga disebut dengan isotop. Yang kedua, isobar. Yaitu atom-atom dari unsur yang berbeda ini mempunyai massa yang sama. Kebalikan dari isotop. Ini massanya yang sama. Kita bisa lihat di sini. Unsurnya berbeda. Karbon dengan nitrogen misalnya. Karbon dengan nitrogen ini memiliki nomor massa sama. Kita bisa lihat di sini. Nomor massanya sama. Ya, unsurnya berbeda. Terus natrium dan magnesium. Kita bisa lihat juga. Ya, nomor massanya sama 24. Ya, nomor atomnya berbeda. Jadi atom-atom dari unsur yang berbeda ini mempunyai massa yang sama. Ini disebut dengan isobar. Yang terakhir kita bisa lihat di sini isoton. Atom-atom dari unsur yang berbeda mempunyai jumlah neutron yang sama. Neutronnya, ya neutron itu berarti selisih antara nomor massa dengan nomor atom. Contohnya kita bisa lihat di situ karbon dengan nitrogen dengan nomor atom 6 dan nomor massa 13 ini memiliki jumlah neutron 7. Sementara nitrogen, nomor atomnya 7, nomor massa 14, jumlah nitrogennya juga 7.
Berarti karbon dan nitrogen ini termasuk kelompok isoton. Contoh yang lain, fosfor dan belerang atau S. Ya, belerang memiliki nomor massa 15, nomor atom 15, nomor massa 31. Jumlah neutronnya 16. Itu fosfor ya, itu fosfor. Sementara belerang nomor atomnya 16, nomor massanya 32, ini juga memiliki jumlah neutron 16. Berarti proton dengan berarti fosfor dengan sulfur ini memiliki jumlah neutron yang sama. Jadi ini termasuk kelompok isoton. Selanjutnya kita bisa lihat ini latihan ya anak-anak ya. Jadi anak-anak bisa latihan bagaimana mengerjakan soal-soal ini seperti contoh yang sudah ada, yang sudah Pak Rahmat jelaskan tadi. Ya, ini ada 3 soal, bisa buat latihan di rumah. Jangan lupa anak-anak ya, di sini sudah ada pembahasannya, dipelajari. Ada contohnya ada atom K, atom B, ada ion Ba2 positif, atom Fe, ya terus ion S2 negatif. Nah, ini pembahasannya juga ada. Semua sudah dilengkapi dengan pembahasannya. Jadi silakan dipelajari, dibuka. Ya, jadi kalau ada yang belum jelas silakan ditanyakan. Oke anak-anak, materi pada pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Jangan lupa tetap di rumah, jaga jarak, selalu cuci tangan dengan sabun, dan menggunakan masker. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.